Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-2 akan mempresentasikan sejarah Indonesia tentang perkembangan sejarah Hindu-Buddha dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Novianti dan rekan saya. Nama saya Ida. Nama saya Isa. Nama saya Siti Hadijah. Nama saya Muhammad Iqbal Agustian. Pendahuluan akan dibacakan oleh Rafael. Pendahuluan tentang Hindu-Buddha di Indonesia dapat dimulai dengan agama Hindu dan Buddha telah memiliki sejarah yang panjang dan kaya di Indonesia dengan pengaruh yang signifikan terhadap budaya seni dan arsitektur negara ini. Sejak abad ke-1 Masehi, agama Hindu dan Buddha telah masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan migrasi dari India. Kedua agama ini telah meninggalkan warisan yang berharga seperti candi-candi megah, patung-patung indah, dan teks-teks sastra yang kaya. Hindu dan Buddha telah menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya Indonesia dan masih memiliki pengaruh yang kuat hingga saat ini. Pendahuluan ini memberikan gambaran umum tentang sejarah dan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, serta mendapatkan konteks untuk pendahuluan lebih lanjut tentang topik ini. Saya Farel dari kelas 10-2, pamit undur diri. Pemateri 1 akan dibacakan oleh Ida. Materi 1 akan dibacakan oleh saya. Pengertian Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu-Buddha adalah yang berasal dari India dengan kitab suci Weda serta mengenal banyak dewa politisme seperti Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Agama Buddha lahir di India dari ajaran Siddhartha Gautama, Buddha Gautama, yang menekankan pada pembebasan diri dari penderitaan dengan jalan tengah, Majjhima Patipada. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah kerajaan-kerajaan yang berdiri di Nusantara sekitar abad ke-4 sampai ke-15 M, yang dalam sistem pemerintahannya, keagamaannya, serta kebudayaannya dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha dari India. Materi 2 akan dibacakan oleh Ohdijah. Materi 2 akan dibacakan oleh saya. Awalan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-1 hingga ke-5 Masehi. Masuknya agama ini melalui jalur perdagangan internasional antara India dan Nusantara. Ada dua teori utama. Teori Brahmana. Agama Hindu-Buddha dibawa oleh para pendeta India. Teori Ksatria dibawa oleh golongan bangsawan atau prajurit India yang datang ke Nusantara. Teori Waisya dibawa oleh pedagang India. Teori Arus balik masyarakat Nusantara sendiri yang belajar ke India lalu membawa pulang agama dan budayanya. Agama Hindu-Buddha kemudian berkembang dan menyatu dengan budaya lokal sehingga melahirkan peradaban baru. Sekian dan Materi 3 akan dibacakan oleh Aisyah. Ketiga akan dibacakan oleh saya. Kutai Kalimantan Timur abad ke-4 Masehi, Raja Mulawaman, peninggalan prasasti Yupa. Tarumanagara, Jawa Barat abad ke-4 sampai ke-7. Raja Purnawarman meninggalkan prasasti Tugu Careteun. Sriwijaya, Sumatera Selatan abad ke-7 sampai ke-13. Raja Balaputradewa, pusat Buddha Asia Tenggara, peninggalan Candi Muara Takus. Mataram kuno, Jawa Tengah, abad ke-8 sampai 10. Dinasti Sanjaya Hindu dan Sailendra Buddha, peninggalan Borobudur dan Prambanan. Kediri, Jawa Timur, abad ke-11 sampai 12. Raja Jayabaya meninggalkan kitab Bhartayuddha. Singasari, Jawa Timur, abad ke-13. Raja Ken Arok dan Kertanegara, peninggalan Candi Singasari. Majapahit, abad ke-13 sampai ke-16. Raden Wijaya dan Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada meninggalkan
Nagarakretagama, Candi Penataran. Materi 4 akan dibacakan oleh Iqbal. 4. Peninggalan Kerajaan Hindu-Buddha. 3. Peninggalan sejarah Hindu-Buddha. Candi Borobudur, Prambanan, Muara Takus. Penataran di Prasasti Yupa. Serautun Kedukaan Bukit Negara Kartanagama. Sastra Kitab Arjuna Wiwaha Brasyudha Negara Kartagama Sutasomo. Sistem sosial dan budaya, sistem kasta, kalender, saka, seni ukir, seni patung, tata kota. Materi 5 akan dibacakan oleh Adit. Saya akan membacakan bagian 6. Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. 4. Kehidupan masyarakat Hindu-Buddha, sistem pemerintah berbentuk kerajaan, dipimpin raja sebagai titisan dewa. Sosial, mengenal stratifikasi kasta yaitu bernama Ksatria, Waisya, Sudra. Ekonomi, bercocok tanam, berdagang, pertukangan, dan pelayaran. Agama, kepercayaan Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal masih berjalan berdampingan. Budaya berkembang, seni bangunan, candi, seni sastra, ukir, dan seni pahat. Kesimpulan akan dibacakan oleh saya. Kesimpulan, perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia memberi pengaruh besar dalam berbagai aspek, mulai dari agama, sosial, politik, ekonomi, seni, hingga sastra. Meskipun pada akhirnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha runtuh akibat masuk dan perkembangnya Islam sejak abad ke-3, warisan budayanya tetap melekat kuat dan menjadi bagian penting dari sejarah serta kebudayaan Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.